Media Vietnam menyentil Malaysia dan kali ini cukup pedes kalau menurut saya nih teman-teman ya. Jadi ada 4 pemain naturalisasi Malaysia yaitu John Irazabal, Matthew Davis, Endrick dan Romel Morales disebut mahal tapi nganggur. Ironisnya mereka itu baru saja bantu Malaysia hajar Vietnam 4-0 kemarin. Ya bener nggak? Tapi ya media Vietnam tetap nyinyir. Menang sih menang, tapi pemain kalian sekarang pengangguran. Ya kira-kira begitulah ya, kalau bahasa sederhananya. Dan lucunya lagi, Endrick yang pernah main di klub Vietnam malah nggak diperpanjang kontraknya. Ya, kan lucu kan? Jadi makin kental rasa sindirannya. Bener nggak? Buat Malaysia nih ya, buat Malaysia ini tamparan keras. Naturalisasi nggak cukup soal paspor dan gaji tinggi. Tapi kalau nggak dibarengi dengan manajemen karir yang baik, ya akhirnya cuma jadi headline negatif aja gitu. Oke teman-teman, langsung saja disimak ya. Ketika harga mahal tak menjamin karir, media Vietnam sindir pemain naturalisasi Malaysia pengangguran. Dalam dunia sepak bola modern, istilah naturalisasi sudah bukan barang asing. Banyak negara mengadopsi strategi ini sebagai jalan pintas untuk meningkatkan kualitas tim nasionalnya, termasuk negara-negara Asia Tenggara seperti Indonesia dan Malaysia. Namun belakangan ini, strategi tersebut menuai banyak sorotan, bahkan ejekan, terutama dari media luar negeri. Kali ini, giliran media Vietnam yang melancarkan sindiran keras terhadap para pemain naturalisasi Malaysia yang disebut-sebut berstatus mahal tapi pengangguran. Sebuah artikel dari dantri.com.vn, media Vietnam yang cukup berpengaruh, secara belak-belakan menyindir para pemain naturalisasi Malaysia yang saat ini tak memiliki klub alias menganggur. Fenomena ini pun bukan hanya menjadi bahan gosip ringan, melainkan kritik mendalam atas kebijakan sepak bola negeri jiran dalam merekrut pemain asing berharga tinggi yang pada akhirnya tak punya kontribusi signifikan di level klub. Pemain mahal tapi menganggur. Menurut laporan Dantri, ada 4 pemain naturalisasi Malaysia yang saat ini berstatus tanpa klub. 1. John Irazabal, Spanyol. 2. Matthew Davis, Australia. 3. Endrick, Brazil. 4. Romel Morales, Kolombia. 4 nama ini memang bukan pemain sembarangan. Mereka punya nilai pasar yang terbilang tinggi menurut situs Transfer Market. John Irazabal misalnya, memiliki nilai pasar mencapai 600.000 euro, angka yang cukup besar untuk level Asia Tenggara. Matthew Davis, ex-kapten Pahang FA dan GDT, ditaksir 450.000 euro. Endrick mencapai 350.000 euro, sementara Endrick bernilai 250.000 euro. Namun angka-angka tersebut ternyata tak sejalan dengan kenyataan di lapangan. Mereka kini tanpa klub, tak terikat kontrak dengan tim manapun, dan ironisnya, meskipun berharga mahal justru tak diminati klub-klub besar. Sindiran tajam media Vietnam. Sindiran media Vietnam bukan tanpa sebab. Mereka melihat adanya ironi besar. Pemain mahal berstatus naturalisasi tapi malah tak bermain di liga manapun. Bahkan salah satu dari mereka, Endrick, sebelumnya bermain di Liga Vietnam, tepatnya di klub Ho Chi Minh City FC. Namun pada 22 Juni 2025, kontraknya berakhir dan tidak diperpanjang. Artinya, pemain yang sebelumnya sudah mengenal atmosfer sepak bola Vietnam pun dianggap tak cukup layak untuk dipertahankan. Banyak pemain naturalisasi Malaysia yang menganggur, tulis Dantri dengan nada sindiran. Harga pasar mereka tinggi, namun mereka tidak menarik minat klub manapun. Sindiran ini memiliki nada yang sama ketika media Vietnam beberapa waktu lalu juga menyoroti nasib para pemain naturalisasi timnas Indonesia yang belum punya klub. Artinya, kritik ini bukan hanya ditujukan pada Malaysia semata, melainkan fenomena regional yang mulai mencuat, strategi naturalisasi yang tak didukung manajemen karir yang sehat. Ironi di balik kemenangan Malaysia atas Vietnam. Yang membuat ironi ini semakin menarik adalah kenyataan bahwa keempat pemain tersebut menjadi bagian dari skuad Malaysia yang menghancurkan Vietnam 4-0 di kualifikasi Piala Asia 2027 yang berlangsung di Stadion Nasional Bukit Jalil 10 Juni lalu.
Kemenangan itu begitu monumental karena mengakhiri kutukan 10 tahun Malaysia tak pernah menang atas Vietnam. Namun kemenangan tersebut ternyata tak cukup menyelamatkan karir pemainnya. Media Vietnam seperti ingin berkata, "Kami memang kalah, tapi lihat nasib pemain kalian sekarang." Di sini terlihat jelas bahwa kemenangan di atas lapangan tak selalu sejalan dengan keberhasilan manajemen karir pemain. Masalah yang sama menimpa Indonesia. Namun Malaysia bukan satu-satunya negara yang menghadapi masalah ini. Indonesia pun bernasib serupa. Beberapa pemain naturalisasi maupun keturunan juga masih belum memiliki klub baru, seperti Jordi Amat, Nathan Shu Eon, dan Rafael Struik. Bedanya media Indonesia cenderung melihat ini sebagai fase transisi, bukan kegagalan. Misalnya Jordi Amat dikaitkan dengan beberapa klub Spanyol seperti Almeria dan Malaga, bahkan klub-klub Liga Indonesia pun berminat mendatangkannya. Artinya, walau berstatus tanpa klub, mereka masih punya prospek yang menjanjikan. Kritik terhadap kebijakan naturalisasi. Fenomena ini membuka kembali perdebatan tentang efektivitas program naturalisasi di Asia Tenggara. Di atas kertas, merekrut pemain asing yang punya darah lokal atau sekedar memenuhi syarat FIFA bisa memperkuat tim nasional secara instan. Tapi di balik itu muncul pertanyaan yang lebih dalam. Apakah mereka betul-betul punya loyalitas terhadap negara barunya? Apakah mereka mampu memberikan dampak jangka panjang? Apakah naturalisasi hanya jalan pintas tanpa solusi akar rumput? Ketika para pemain naturalisasi ini tidak memiliki klub, itu berarti mereka tidak berlatih secara reguler, tidak bermain di kompetisi resmi, dan secara fisik mungkin tidak dalam kondisi terbaik. Bagaimana mungkin mereka bisa memberikan performa maksimal untuk tim nasional? Media asing sebagai cermin kritis. Sindiran dari media Vietnam ini sebenarnya bisa dilihat sebagai cermin kritis bagi Malaysia dan juga Indonesia. Bukan untuk membuat malu, tapi sebagai alarm bahwa naturalisasi harus disertai dengan rencana jangka panjang. Jangan hanya merekrut pemain karena paspor dan harga pasar, tapi pastikan mereka punya tempat di klub, bermain secara reguler, dan berkembang. Sepak bola bukan hanya soal strategi satu turnamen, tapi soal pembangunan yang konsisten. Dan dalam kontes ini sindiran Vietnam bisa jadi momen reflektif bagi Malaysia. Apakah naturalisasi mereka hanya tempelan atau bagian dari sistem yang matang? Malaysia harus berbenah. Pemerintah dan Federasi Sepak Bola Malaysia perlu mengevaluasi ulang proyek naturalisasi ini. Ada baiknya memperkuat liga domestik, memberi ruang lebih banyak pada pemain lokal, dan bila ingin tetap naturalisasi, pastikan mereka datang bukan hanya untuk pertandingan, tapi untuk berkontribusi penuh pada ekosistem sepak bola nasional. Sebagus apapun pemainnya, jika mereka tidak bermain di klub maka performa mereka tak akan maksimal. Terlebih lagi, media internasional kini sudah mulai menyoroti dan bahkan menyindir secara bukaan. Jangan sampai proyek yang awalnya bertujuan memperkuat timnas justru menjadi bahan olok-olokan. Naturalisasi, jalan pintas yang butuh strategi jangka panjang. Naturalisasi bisa menjadi strategi jitu jika dilakukan dengan perencanaan matang. Namun, jika hanya sekedar mengisi kekosongan tim nasional, tanpa memastikan bahwa pemain tersebut aktif, sehat, dan kompetitif, maka semua akan berakhir menjadi beban. Sindiran media Vietnam kepada Malaysia harusnya bukan hanya jadi ejekan lewat headline, tapi menjadi pemicu untuk refleksi mendalam bagi seluruh negara di kawasan ini. Naturalisasi bukan soal mengganti paspor, tapi soal membangun ikatan, komitmen, dan kontribusi nyata. Dan bagi para pemain naturalisasi itu sendiri, harga mahal bukan jaminan sukses. Tanpa klub, tanpa latihan, tanpa kompetisi, mereka hanyalah pemain mahal yang diam, pingsan di tengah lapangan industri sepak bola yang terus bergerak cepat. Intinya sih begini, punya pemain mahal dan naturalisasi itu nggak menjamin apa-apa ya kalau ujung-ujungnya mereka itu nganggur. Media Vietnam nyindir itu bukan cuma buat ngeledek, tapi nunjukin kalau naturalisasi tanpa rencana mateng itu cuma buang-buang duit dan bikin malu. Ya walaupun kemarin sempat menang gitu ya, percuma menang di lapangan kalau pemainnya maksudnya ya, nggak punya klub buat jaga performa, bener nggak? Malaysia itu harus sadar, strategi cepat itu nggak bakal tahan lama kalau nggak dibarengin pembinaan jangka panjang. Naturalisasi itu bukan cuma soal ngumpulin pemain asing terus kasih KTP ya, tapi gimana caranya mereka itu benar-benar jadi bagian dari sistem sepak bola yang sehat. Jadi kalau nggak mau terus-terusan disindir negara tetangga, waktunya introspeksi ya. Jangan cuma jago rekrut, tapi juga jago rawat.
Oke teman-teman, sampai di sini hal-hal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat beraktivitas kembali dan see you next video.